everyone, I am Talita Batmanegara I'm Salwa Rashida. My name is Muhammad Bukhari. and we are from Group 3. Today we are at the Pisang Keju Sri Rezeki. And now we are here to conduct an interview with the owner of this MSME to explore and understand how the payroll cycle is managed in this business. So let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Malang masuk kedatangan kami ke sini dengan Pak Tio selaku pemilik dari usaha Pisang Keju Sri Rezeki, cabang Araya ya Pak ya. Kita ingin menggali informasi lebih soal usaha Bapak dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Content Information System. Kita langsung mulai saja pertanyaan. Boleh, Oke. silakan. Saya akan mulai dari latar belakangnya dulu nih Pak ya. Gimana Pak berdirinya Pisang Keju Sri Rezeki ini dan produk apa saja yang ditawarkan? Oke. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pisang Keju Sri Rezeki ini berdiri dari tahun 2018, tepatnya di bulan Agustus. Jadi sekarang sudah berjalan hampir 8 tahun. Dan untuk produknya memang kita cuma satu item aja, yaitu pisang goreng. Cuma kita punya beberapa varian topping, mulai dari choco crunchy, tiramisu, coklat, green tea, dan sebagainya. Jadi total ada sekitar 15 varian topping yang kita miliki. Iya, dari penjelasan Bapak dari banyaknya jenis topping gitu ya Pak. Sebenarnya untuk produknya ini sendiri yang dijangkau itu apa aja sih Pak? Barangkali buat anak muda atau orang tua dan gimana cara pemasarannya? Kalau untuk segmen market, terutama kita membidik itu mahasiswa. Alhamdulillah, sejauh ini kita bisa sesuai dengan targetnya. Kita 80% market kita memang mahasiswa, 20% diantaranya ya orang tua, anak-anak, anak sekolah, seperti itu. Dari awal berdiri nih ya Pak, sampai sekarang itu kan sudah pastinya berkembang sekali ya Pak ya, waktu yang lama. Itu awalnya gimana Pak? Apa ada buka cabang ataupun perkembangan apa yang terjadi selama 8 tahun? Awal dulu tahun 2018 itu kita buka pertama kali itu di Sawah Jajar. Terus kemudian kita buka di Sigura-gura. Kemudian 2019 kita buka di Suhat. Masuk 2020 akhir terutama pandemi kan itu 2020 bulan Maret ke atas itu kan udah pandemi. Waduh, kita kehantam total. Semua kita tutup kecuali Sigura-gura. Karena kita tahu potensial marketnya di situ. Sehingga Sawah Jajar kita pulangkan ke Araya sini. Terus kemudian berjalan 2021, 2022 mulai kondisi mulai membaik, mahasiswa sudah mulai offline lagi. Mulailah ada progres yang lebih signifikan pada saat itu. Dan tentu saja waktu itu kita memang mengalami beberapa perubahan, inovasi yang tadinya varian toppingnya lebih sedikit dulu ya. Aku coba gali apa nih yang bisa kita tingkatkan selain juga kemasan. Dulu kan kita masih pakai styrofoam. Beberapa customer kita sempat komplain memang. Akhirnya kita oke deh, kita coba kemasan yang lebih food grade. Total saat ini outlet kita ada 6. Pak, dari cerita Bapak ini kan Pisang Sri Rezeki ini udah buka cabang gitu ya Pak ya, banyak dan sempat mengalami penurunan tapi sekarang udah kembali meningkat dan makan jauh lebih berkembang. Nah, siapa aja sih Pak orang-orang di balik itu Pak? Mulai dari pemilik, mungkin jumlah karyawannya atau orang-orang di outlet itu. Terus kan tadi Bapak ada mention soal penambahan variasi gitu ya Pak, variasinya. Itu produksinya siapa aja sih Pak? Di kita struktur organisasinya itu masih sangat sederhana karena memang kelas kita UMKM ya. Jadi saya sebagai ownernya, kemudian di bawah saya semua pegawai. Mulai dari pegawai bagian produksi, ada juga bagian distribusi, lain itu semua outlet crew. Tidak ada apa istilahnya admin atau mungkin kepala toko atau kepala cabang misalkan seperti itu belum ada. Jadi untuk sekarang yang nge-handle adminnya itu Saya semua, mulai dari laporan penjualan, terus kemudian mereka gaji pegawai, terus kemudian ini dan itu, kemudian penjadwalan karyawan, penjadwalan buka tutup outletnya dan sebagainya. Terus saya kan juga sering nih beli produk ini, tapi yang di Sigura-gura kan. Terus saya lihat di situ tuh kayak ada banyak gitu outlet krunya. Itu tuh ada tugasnya masing-masing nggak sih? Khusus untuk Sigura-gura memang pegawai paling banyak ya, karena di Sigura-gura ada 6 orang, terbagi 2 shift. Cuma untuk shift pagi memang hanya 2 orang, 4 orang sisanya ada di shift sore. Kalau untuk shift pagi itu 2 orang memang job desk-nya itu serabutan, artinya yang ngasih ya siapa yang bisa, yang bagian toppingnya siapa yang ini saling handle lah ya gitu. Sementara sore sampai malam memang rush hour kita, sehingga di situ memang kita membutuhkan personel yang lebih yaitu 4 orang, mulai dari bagian kasir, terus kemudian bagian topping,
kemudian bagian goreng, gitu. Kemudian yang satunya dia serabutan, artinya serabutan itu kapan dibutuhkan gorengnya dia bantu goreng, kapan dibutuhkan topping dia bantu topping, seperti itu. Boleh diceritain nggak alur pencatatannya mulai dari pembelian sampai produk itu terjual ke pelanggan? Kalau untuk pencatatan penjualan, kita melalui aplikasi kasir. Tentu saja ketika pembeli datang, dia order, di input di aplikasi kasir, dan semua tercatat di situ. Berapa nominalnya, berapa jumlah itemnya, varian menu apa saja yang dia pesan misalkan, semua juga tercatat di situ. Pada saat closing, laporan tersebut dikirim ke saya setiap malam. Selain melalui aplikasi kasir tersebut, juga dicatat secara manual dengan buku. Fungsinya nanti untuk mencocokkan apakah akan ada selisih atau tidak antara fisik dan juga yang ada di aplikasi. Nah, tadi kan Bapak cerita tuh, Bapak cerita tentang di outlet Sigura-Gura. Nah, kira-kira berapa sih total seluruh karyawan Bapak yang ada di 6 outlet ini, Pak? Total sama bagian produksi sama bagian distribusi 17 orang saat ini. 15 bagian produksi 1, bagian distribusi 1. Dari semua karyawan Bapak itu gimana sih cara sistem penggajian karyawan Bapak? Kalau untuk sistem gajian kita itu per minggu, tapi beda-beda harinya. Kalau prosesnya itu gimana Pak? Kayak pencatatan dari kehadiran sampai pembayaran gaji itu gimana sistemnya? Indikator nomor 1 tentu kehadiran. Apabila karyawan kehadirannya full dalam 6 hari kerja tersebut, maka gajinya juga penuh. Tapi apabila ada pegawai yang tidak masuk, maka pegawai tersebut tidak dapat uang makan pada hari itu. Maka semua itu pun ada pencatatannya, sehingga pada saat waktunya pembayaran gaji, maka kita kasih, kan pembayaran gajinya ditransfer, Ya, kayak gitu. Tapi by WA nanti kita sampaikan. dalam proses penggajian Bapak biasanya kan ada bukti atau pencatatan yang digunakan. Nah, itu biasanya Bapak menggunakan apa saja? Excel doang. Pencatatan daftar gaji gitu. Iya, betul. Daftar gaji karyawan. Jadi semua pencatatan ada di Excel. Selain juga bukti transaksi juga kita kirimkan ke pegawai, bukti transfernya. Nah, bagaimana sih cara Bapak memastikan penggajian yang diberikan kepada karyawan itu sudah benar dan tidak ada kesalahan? Apakah Bapak melakukan rekonsiliasi atau pengecekan ulang terhadap gaji yang sebelum diberikan kepada karyawan? Tentu saja kita cross check lagi dan kita cocokkan dengan mulai dari kehadiran dan juga ada absensi atau tidak, kayak gitu-gitu. Dan kalau seandainya terjadi kesalahan, umumnya pegawai akan konfirmasi, kayak gitu. Karena kita selalu sampaikan kalau gajinya nggak benar, artinya kalau ada salah dalam penggajian, segera sampaikan pada hari itu. Oke Pak, cukup sampai situ sebenarnya informasi yang kita perlukan, terutama tentang penggajian yang bisa kita tangkap sudah cukup baik, dan selama 8 tahun ini semakin berkembang ya Pak ya, dengan sistem yang ada, dengan Ya, perusahaan mudah-mudahan lah, ya, mudah-mudahan. semakin berkembang. Dan untuk weakness ataupun yang masih belum bisa sampaikan, semoga bisa lebih cepat ya Pak, Ya. dipenuhi lagi. Amin. Cukup sekian Pak dari Oke. kami ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf ya Pak. Sama-sama. Terima kasih kepada Pak Tio, pemilik Pisang Keju Sri Rezeki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.